pertanggungjawaban anak berbeda dengan pertanggungan jawab orang dewasa. Anak melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban jawabnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana penjatuhannya pidana ditentukan setengah dari maksimal ancaman dari orang dewasa. Sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan untuk anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan semangat pembinaan dan perlindungan anak secara psikologi sosiologis ini berpengaruh pada anak sendiri, karena usia 8 hingga 18 tahun itu bagi anak yang belum kawin itu kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak itu sendiri. Pertanggungjawaban anak berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Ancaman pidana bagi anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini, para pembuat undang-undang telah sepakat bahwa anak yang masih berumur 8 tahun belum dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Apabila anak yang berumur 12 tahun atau kurang dari 18 tahun diduga telah melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Pada kali ini kita akan membahas pertanggungjawaban anak terhadap analisis kasus yang terjadi, yaitu seorang siswi SMP berinisial NF berusia 15 tahun yang telah tega membunuh bocah 6 tahun. Pelaku NF ini dengan tega membunuh bocah tersebut dengan menenggelamkan ke dalam bak mandi hingga tewas dan menyembunyikannya ke dalam lemari. NF juga mengungkapkan bahwa ia membunuh dengan mengungkapkan segala kekesalannya sambil mengungkapkan segala kebenciannya atas masalah yang telah dihadapinya. Fakta yang telah terjadi dalam kasus ini. Yang pertama, pelaku atau NF merupakan korban pemerkosaan dari dua kuli teman bapaknya. Yang kedua, NF juga korban pemerkosaan atau kekerasan seksual oleh kekasihnya. Yang ketiga, pelaku NF juga menerima ancaman dari inisial R jika ia tidak melakukan hubungan seksual, maka videonya akan disebarluaskan hingga ke orang tuanya. Yang keempat, ia juga telah mengandung 14 minggu. Dari fakta ini dapat kita simpulkan bahwa korban tidak memiliki pola asuh yang baik dari keluarganya. Hal itu menyebabkan NF memiliki traumanya yang cukup besar, yaitu Post Traumatic Syndrome Disorder atau PTSD yang menyebabkan gangguan. Bahkan NF juga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya dan kekasihnya. Dalam kasus ini NF terbukti telah melanggar pasal 76C Junto, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, NF telah menerima pertanggungjawabannya dengan penjara di LPKA Anak kelas 1 di Tangerang selama 6 tahun.